Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Marhadi KLU. Kali ini adik-adik sekalian kita akan membahas soal pecahan, yaitu soal penjumlahan pada pecahan dengan berbagai model yang sudah disiapkan. Baik, kita langsung saja. Nah, ini soal pertama. Kita perhatikan baik-baik soal pertama. Hasil dari 3/4 ditambah 3/4. Jadi ini kita bisa melakukan penjumlahan langsung karena sudah sama penyebutnya. 3 ditambah 3 berapa? 6. Kemudian penyebutnya kita tulis ulang, tulis 4 ya. Jadi hasilnya 6/4. Jadi jawabannya adalah D. Nah, adik-adik sekalian, jangan sekali-kali penyebutnya dijumlahkan, ya. Baik, ini adalah soal yang pertama, soal pecahan yang penyebutnya sama. Jadi syarat untuk kita melakukan penjumlahan, baik itu pengurangan penjumlahan, jika penyebutnya sudah sama. Lanjut ke soal nomor 2. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Hasil dari 1/2 ditambah 3/4. Nah, ini penyebutnya beda, maka tidak bisa kita langsung melakukan penjumlahan. Kita harus menyamakan penyebutnya. Caranya yang paling sederhana ya, kita kali silang saja ya. Kita buatkan ya, 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi penyebutnya adalah 8. Kemudian kita kali silang, 1 kali 4 sama dengan 4, 2 kali 3 sama dengan 6. 4 ditambah 6 sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah 10/8. Nah, jadi yang C. Ya, jadi untuk menyamakan penyebut bisa dengan cara KPK. Kalau penyebutnya angkanya besar, bisa dengan cara KPK ya, untuk mencari faktor yang sama. Tapi kalau masih seperti ini, penyebutnya masih kecil, bisa kita kali silang seperti ini ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Hasil dari 2/4 tambah 2/3. Jadi ini adalah penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Nah, kita rubah ini menjadi pecahan biasa. Jadi 4 dikali 1 tambah 2 sama dengan 6/4. 6/4 ditambah 2/3. Selanjutnya kita akan hitung. Ya, kita buat seperti ini. Kita kali silang. 4 dikali 3 sama dengan 12. 12, penyebutnya 12. Kemudian kita kali silang ya. 6 dikali 3 sama dengan 18. Kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, 18 tambah 8 sama dengan 26. Nah, jadi hasilnya adalah 26/12. Coba kita cek di jawabannya, di pilihannya. Oh, ternyata tidak ada. Maka jangan terburu-buru bahwa hasil ini keliru atau salah. Perlu kita sederhanakan untuk mencari jawabannya. Coba kita sederhanakan. Ingat, menyederhanakan pecahan itu gunakanlah bilangan prima. Ya, 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ya, ini adalah bilangan-bilangan prima. Coba kita pakai angka 2. Ya, 26 bagi 3, 26 bagi 2 sama dengan 13. Kemudian 12 bagi 2 sama dengan 6. Ada nggak di sini? Oke, ternyata ada ya, C. 13/6. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Ini penjumlahan pecahan campuran. Ya.
Ya, ada dua cara. Cara yang pertama itu bisa dengan pengelompokan. Cara yang kedua bisa kita rubah menjadi pecahan biasa. Coba kita gunakan cara, ya kita tulis di tempat yang lain ini. Oke, kita tulis 1/2/5 ditambah 1/4 sama dengan. Nah, kita akan mengerjakan soal nomor 4 ini yang pertama dengan pengelompokan. Kita kelompokkan dulu 1 ditambah 2 ya. 1 ditambah 2. Kemudian kita buat seperti ini. Nah, sekarang kita melakukan ini penjumlahan pecahan ya, pecahan biasa. 2/5 sama 1/4. 5 dikali 4 sama dengan 20 seperti biasa. Terus 2 kali 4 sama dengan 8. 5 dikali 1 sama dengan 5. 8 tambah 5 sama dengan 13. Jadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi 13/20. Ini cara yang pertama. Ya, cara yang pertama. Kemudian kita coba dengan cara yang kedua. Cara yang kedua ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Ini kalau kita ubah menjadi pecahan biasa yaitu 7/5. Kemudian ini kalau kita ubah ke pecahan biasa menjadi berapa? Jadi 4 kali 2 sama dengan 8 ditambah 1 sama dengan 9/4. Nah, ini adalah 9/4. Ya, kita jumlahkan. Kita samakan penyebutnya dengan cara kita kali silang. 5 kali 4 sama dengan 20. 20. Kemudian 7 kali 4 sama dengan 28. 5 kali 9 sama dengan 45. 8 tambah 5 tambah 8 sama dengan 13. 4 tambah 2 sama dengan 6. Tambah 1 sama dengan 73/20. Nah, ini belum menjadi pecahan karena pilihannya adalah pecahan campuran, maka ini kita rubah menjadi pecahan campuran ya. 73 dibagi 20. Nah, sama-sama berapa? Sama-sama 3. Kalau sama 4 lebih. Sama-sama 3. 3 kali 20 sama dengan 60. Sisa 13 ya. Maka hasilnya kita taruh di depan, sisanya di atas. Ulang. Hasilnya kita taruh di depan, sisanya kita taruh di atas, kemudian penyebutnya tetap. Nah, ini sama. Ya. Oke, cara yang pertama maupun cara yang kedua sama. Tapi saran dari kakak, adik-adik bisa menggunakan cara yang kedua jika tidak menemukan jawabannya, karena cara yang kedua ini lebih akurat. Baik, kita lanjut ke soal. Ya, sebentar, kita pilih dulu. Jadi jawabannya adalah 13/20. Jawabannya adalah B. Ya, kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Nah, ini penjumlahan bilangan asli dengan pecahan biasa. Ini mudah sekali ya. 3 ditambah 2/5. Ya, 3/2/5 jawabannya ya. B. Nah, 3/2/5. 3/2/5 itu berasal dari ini. Ini kan 3. Ini 3/1 ditambah 2/5. Ya. Ini 1 kali 5 sama dengan 5. Kemudian ini 15. Ini 2. Nah, sama dengan 17/5. 17/5 ini kalau kita rubah menjadi pecahan campuran maka menjadi 3/25. Coba kita cek.
bagi 5. Nah, 17 bagi 5 sama-sama di 3. 15 sisa 2. Nah, maka hasilnya 3, sisanya 2, penyebutnya tetap 5. Ya, 32/5. Ya, ini jawabannya. Lanjut ke soal nomor 6. Baik, adik-adik sekalian, perhatikan kembali soal nomor 6. Hasil dari 3 ditambah 1 2/5. Ya, 3 ditambah 1 2/5. Ya, baik, kita langsung saja. Ya, ini gampang ya, tidak terlalu sulit. Tinggal kita tambahkan ini ya. 3 ditambah 1 sama dengan berapa? 4. Ya, kemudian 2/5. Ya, 4 2/5. Jadi jawabannya adalah C ya. Jawabannya C. Tinggal dijumlahkan saja. Kemudian ini kita tulis ulang. Selesai. Bagaimana? Sudah paham? Alhamdulillah ya. Kalau sudah paham, semoga dimudahkan. Jadi jawaban tadi C ya. 4 2/5. Jadi ceritanya sama seperti tadi. Ini 3/1 ditambah, ini ubah jadi pecahan biasa menjadi 7/5. Ya, 15. Ya, penyebutnya 5. 1 kali 5 5 ya. Kemudian 15. 1 kali 7 7. Nah, ini 22. 22 ini sama dengan 4 2/5. Ya. Oke, demikian soal berbagai bentuk soal penjumlahan pada pecahan. Berikutnya ini ada soal yang sudah kakak siapkan, yaitu soal cerita ya. Soal cerita. Jadi ciri-ciri soal cerita penjumlahan seperti ini ya. Rapa membeli 1/3 kilo tepung, kemudian membeli lagi 3/5 kilogram. Berapa kilogram tepung yang dibeli Rapa? Jadi tinggal sama seperti soal-soal sebelumnya ya, soal penjumlahan. Jadi ini 1/3 ditambah 3/5 ya. Kita samakan penyebutnya dengan cara kita kali. 15, 1 kali 5 5, 3 kali 3 9. Ini 15, 5 tambah 9 sama dengan 14. Jadi jawabannya 14/5. Kita lanjut ke soal nomor 8. Kita baca baik-baik. Siti memiliki pita 3/4 meter, sedangkan Aisyah memiliki pita 6/7 meter. Jika pita mereka berdua disambung, maka panjang pita seluruhnya adalah. Nah, jadi kalau kita sambung pitanya itu jadi soal ini yaitu soal penjumlahan. 3/4 ditambah 6/7 ya. Ya, sama cara dengan nomor 7 ya. Kita menyamakan penyebutnya dengan kali silang, dengan perkalian ya. Bisa juga dengan mencari KPK-nya. Ya, tapi kita gunakan seperti ini dulu ya. Nanti adik-adik di rumah bisa juga menggunakan cara KPK. Baik, kita samakan penyebutnya. 4 kali 7 sama dengan 28. 28, kemudian 3 kali 7 sama dengan 21. 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, jadi jawabannya adalah 45. 45/28. Kemudian soal nomor 9. Nah, Pak Altaf membeli gabah 2,5 ton ya. Kemudian ia membeli lagi 1/2/3 ton. Berapa ton total gabah yang dibeli Pak Altaf? Jadi gabah ini adalah padi.
yang masih ada kulitnya, belum jadi beras ya. Baik. Kita langsung ini pecahan campuran ya, penjumlahan pecahan campuran. 2 1/2 ton ditambah 1/2/3 ton ya. Nah, ini seperti yang kakak sampaikan tadi, untuk menemukan hasil yang lebih akurat itu kita ubah menjadi pecahan biasa saja ya. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Ini kalau kita ubah menjadi pecahan biasa 5/2. Ini 3 dikali 1 3 tambah 2 sama dengan 5/3. Baik. Kita samakan penyebutnya. Ini 2 kali 3 sama dengan 6. Ini 5 kali 3 sama dengan 15. 2 kali 5 sama dengan 10. Maka hasilnya adalah 25/6 ya. 15 tambah 10 sama dengan 25/6 ya. Nanti kalau diminta mengubah ke pecahan campuran, maka tinggal ini 25 dibagi 25 dibagi 6 ya, sama-sama berapa? Sama-sama 4. 4 kali 6 sama dengan 24. Sisa 1. Jadi hasilnya taruh di depan, sisanya di atas 1/6 ya, 4 1/6. Oke. Soal terakhir, soal nomor 10. Fitri membeli 3 kilo tepung di pasar untuk membuat kue lapis. Karena tidak cukup, ia membeli lagi 1/24 kg tepung. Berapa kilogram tepung yang dibeli oleh Fitri? Jadi ceritanya 3 kilo tepung yang dibeli sama Fitri ini tidak cukup, maka dia beli lagi. Nah, itu otomatis soal penjumlahan pecahan. Baik, 3 ditambah 1 2/4 sama dengan soal nomor 6 tadi ya. Ini tinggal kita jumlahkan saja. 3 tambah 1 sama dengan 4. Terus 2/4. Ya, jadi ini jawabannya. Oke, demikian lebih kurangnya pembahasan soal penjumlahan pecahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.